Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Kebaikan Tidak Dihargai. Ketika kebaikan tidak dihargai, firman Tuhan terambil dalam Yeremia 6 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempat di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, jangan engkau kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, menjadi orang baik dan berbuat baik di zaman sekarang ini bukan perkara-perkara mudah. Tatkala kami berbuat baik lalu kami mendapatkan respon yang tidak baik, itu membuat kami hilang semangat, bahkan kami berhenti berbuat baik. Yang terparah, kami mencoba melakukan tindakan perlawanan untuk perbuatan tidak baik kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Temanya adalah ketika kebaikan tidak dihargai. Sahabat seperjalanan, berapa banyak sahabat seperjalanan punya pengalaman yang seperti demikian. Ketika kita sudah berbuat baik dengan tulus hati, dengan kesungguhan, dengan tanpa tujuan, dengan tanpa kepentingan, ternyata respon yang diterima adalah tidak baik. Sedangkan kita meyakini kalau kita menabur, saudara-saudara, menanam mangga akan tumbuh buah mangga. Menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan yang didapat kembali buahnya. Ternyata tidak demikian. Apa yang Alkitab katakan? Ketika engkau berbuat baik, lalu mendapatkan respon yang tidak baik, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tetapi apa yang terjadi dengan pengalaman-pengalaman sahabat seperjalanan di dalam menghadapi sebuah peristiwa yang demikian? Kalau sahabat seperjalanan diberikan kesempatan untuk berbicara dan bercerita pengalaman bagaimana kita berbuat baik dengan tulus, dengan tanpa kepentingan, dengan tidak hitung-hitung, kemudian respon yang kita dapat adalah justru respon yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah benar perbuatan baik kita itu tulus? Apakah benar perbuatan baik kita itu tanpa kepentingan? Apakah benar perbuatan baik kita itu tidak dengan hitung-hitung? Tatkala perbuatan baik kita kemudian mendapatkan respon yang tidak baik, lalu kita kecewa, lalu kita trauma, lalu kita berhenti, maka sesungguhnya kita sedang punya kepentingan sewaktu berbuat baik. Kita sedang hitung-hitung sewaktu kita berbuat baik. Kita sedang tidak tulus sewaktu kita sedang berbuat baik. Sehingga tidak heran dalam Yeremia 6 ayat ke-16, apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan mengajarkan, ikutilah, biarlah engkau melakukan jalan yang baik, tempuhlah itu agar jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Dalam Yeremia 6 ayat 16. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ini ayat firman Tuhan. Mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nah, kelompok orang yang tidak mau menempuhnya karena mengalami pengalaman seperti demikian. Yaitu berbuat baik karena dengan kepentingan, berbuat baik karena hitung-hitung, berbuat baik karena ketidaktulusan. Orang yang tulus, orang yang tidak hitung-hitung, orang yang tanpa kepentingan, dia tidak peduli respon baliknya seperti apa. Dia akan tetap berbuat baik. Sama seperti Yesus berbuat baik kepada kita, mengorbankan dirinya. Kalau Yesus hitung-hitung, dia datang ke dalam dunia, balik lagi ke surga. Dia tidak akan lewatin jalan Via Dolorosa. Tidak jadi akan katakanlah disalibkan. Dia tidak akan mau. Tetapi karena Yesus mencintai, Yesus berbuat baik, tidak hitung-hitung, tidak dengan kepentingan, dan penuh dengan ketulusan, sehingga perbuatan baiknya tuntas. Sekalipun perbuatan baiknya itu mendapatkan respon yang tidak baik.
Yesus mau berkorban untuk kita semua agar mendapat hidup yang kekal. Tapi manusia membunuh Yesus, menyalibkan Yesus di bukit Golgota. Sahabat seperjalanan, berbuat baik memang membutuhkan hikmat bijaksana. Berbuat baik memang membutuhkan tepat waktu, tepat orang. Maka itu adalah hal yang harus ditempuh agar kita jangan sampai perbuatan baik kita itu disalah manfaatkan, disalahgunakan. Namun kita tahu dengan jelas perjalanan Tuhan Yesus. Perbuatan baik Yesus disalahgunakan, perbuatan baik Yesus dimanfaatkan. Petrus mengikut Yesus karena demi ketenaran. Yudas mengikut Yesus karena masalah finansial dan ekonomi. Dia mau korupsi dari keuangan pelayanan Yesus. Dan mereka mengkhianati dan mereka menyangkal Yesus. Apakah Yesus berubah hati untuk kemudian berhenti berbuat baik? Yang dikatakan Yesus, ya Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dikatakan juga kepada yang menyalibkannya. Itu juga dikatakannya kepada orang yang memang pada dasarnya manusia yang sudah dikuasai dosa. Dia tidak belajar bagaimana merespon dengan baik perbuatan baik yang sudah ditabur. Jangankan kita berbuat baik direspon baik. Yesus yang berbuat baik demi kepentingan yang paling mendasar bagi hidup manusia. Keselamatan jiwanya pun juga tidak dihargai. Sahabat seperjalanan, lalu apa itu upah berbuat baik? Upah berbuat baik ada 3 tahapan. Yang pertama, sewaktu kita punya niat baik saja, itu sudah hal yang baik. Yang kedua, kita melakukan perbuatan baik, maka itu adalah kebaikan yang kedua. Yang ketiga, kita berbuat baik, responnya tidak baik, kita tetap berbuat baik. Itu yang tertinggi. Sahabat seperjalanan memahami kebenaran firman Allah ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Namun gambaran ibu yang mencintai anaknya, gambaran ayah yang mencintai anak yang hilang. Seorang ibu tetap menerima anaknya sekalipun autis, sekalipun mengalami gangguan kejiwaan, sekalipun dia cacat, dia tetap mencintai, dia tetap berjuang untuk membahagiakannya. Maka ini contoh tentang kasih dan cinta perbuatan baik seorang ibu kepada anaknya. Lalu bagaimana kita? Kalau itu adalah kepada anak, tentu wajar-wajar saja. Lalu bagaimana dengan kepada yang lain? Kita akan tahu bahwa perbuatan baik kita tidak pernah akan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan bukan diperintahkan oleh manusia. Karena kita sedang mengikuti jejak keteladanan Kristus untuk menjadi bagian yang kita lakukan juga di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, ketika kebaikan tidak dihargai, tetaplah berbuat baik, namun penuh dengan hikmat bijaksana. Ada yang akan dihentikan perbuatan baik dalam rangka mendidik. Namun bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Orang yang berbuat baik sudah diberikan anugerah. Niat saja sudah anugerah luar biasa. Berbuat baik itu anugerah luar biasa. Namun waktu berbuat baik direspon tidak baik, kita tetap berbuat baik, maka itu adalah hal yang paling indah. Engkau sedang berbuat baik tanpa kepentingan, engkau sedang berbuat baik tanpa hitung-hitung, engkau sedang berbuat baik dengan ketulusan. Pemahaman kebenaran firman Allah ini membutuhkan sebuah kedewasaan rohani dan selamat berjuang untuk tetap menjalankan kebenaran firman Allah. Tempuhlah dan engkau akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kebaikan tidak dihargai, tetaplah berbuat baik, berjalanlah bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Amin.